Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum khusus Maijen Joko Subroto. Yang terjadi bisa saja pengelabuan. Seiring dengan makin meresahkannya kasus pembantaian berkedok pembunuhan dukun santet, berbagai pertanyaan dialamatkan ke Panglima Kodam 5 Brawijaya Maijen Joko Subroto. Topiknya mengenai perkembangan perkara ini serta pelbagai isu yang mengitarinya. Untuk itu pekan silam M. Toha dan Ivan Haris dari Forum mewawancarai mantan gubernur ke-20 Akademi Militer ini. Berikut petikan perbincangan dengan perwira tinggi berdarah Madura yang humoris itu. Bagaimana penilaian Anda terhadap kasus pembantaian dukun santet dan situasi keamanan yang berkembang di Jawa Timur saat ini? Saya melihat gelagatnya dari awal Januari, tapi baru ramai pada September. Trennya menaik mulai Juni. Ada orang yang memanfaatkan sebagai sarana pelampiasan dendam. Agustus makin meningkat dan sasarannya tidak lagi murni tukang santet, sehingga tumbuh ketakutan di masyarakat. Nah, aparat pemerintah melalui bupati mengirimkan informasi tentang upaya evakuasi calon korban agar tidak makin banyak yang jatuh. Jadi perlu didata mereka yang dicurigai sebagai dukun santet. Tapi data itu justru dianggap sebagai bukti keterlibatan aparat. Bagaimana? Loh, data itu dibuat setelah jumlah pembantaian itu meningkat, bukan sebelumnya. Yang jelas dengan data itu sudah banyak yang diselamatkan. Karena kami tidak punya prasarana, mereka dititipkan di kantor pemerintah daerah, Koramil dan Polsek. Jumlahnya lebih dari 250 orang. Lalu polisi mulai melakukan penangkapan terhadap pelaku dan penggeraknya. Memang setelah kejadian ini ada yang mati bunuh diri. Itu tidak masuk dalam kategori pembunuhan korban santet. Bagaimana dengan mengenai keterlibatan ABRI dalam kasus ini? Tidak ada satuan ABRI yang terlibat. Memang ada Babinsa yang diperiksa, tapi sejauh ini baru itu yang kami temukan. Isu keterlibatan anggota ABRI itu berdasarkan petunjuk yang ada di Polda. Pertama, dari sekian banyak tersangka, seseorang menunjuk seorang anggota ABRI. Ini tidak didukung petunjuk lainnya. Ini yang kemudian kami cari bersama-sama. Yang satu lagi adalah anak anggota ABRI, bukan anggota ABRI. Dia itu sudah dewasa dan berkeluarga. Bapaknya anggota Subden POM Banyuwangi. Jadi belum ada indikasi keterlibatan anggota ABRI. Menurut saksi, para penggerak berpostur seperti tentara dan terampil mengorganisasi massa. Saat ini banyak keterampilan ABRI dimiliki juga oleh kalangan non-ABRI. Sudah biasa itu. Ada yang terampil panjat tebing, terjun payung, dan sebagainya. Soal pengorganisasian juga tak kalah cepat dari ABRI. Lihat saja bila ada demonstrasi. Saya tidak menuduh mahasiswa. Ya, pengorganisasiannya akan rapi dan cepat. Ada koordinator lapangannya segala. Mereka tidak kalah dibanding ABRI. Ada isu lagi, September silam konon 60 personel Kopassus masuk lewat Bandara Juanda, tapi hanya 3 orang yang melapor. Mungkinkah mereka terlibat? Tidak ada itu. Kalau ada yang masuk pasti kami tahu. Dulu saja ada yang nakal.
mau masuk sambil membawa narkotik, tapi ditangkap detasemen intelijen tuh. Bagaimana kemungkinan pelaku penggerak adalah pasukan paramiliter seperti Divisi 10 di Malang yang terdiri dari warga sipil dan dilatih Oknum ABRI di Malang beberapa bulan silam? Sudah tidak ada yang seperti itu. Memang ada laporan dari BIA, Badan Intelijen ABRI, mengenai soal seperti ini. Tapi itu bukan di Jawa Timur. Walaupun demikian kami tetap menyelidikinya. Jadi siapa sebenarnya penggerak dan apa motivasinya? Kami masih menyelidikinya. Tapi sejauh ini motivasinya masih berkisar soal uang. Dalam kurung ia menjelaskan ini bisa bermula dari mereka yang mendendam pada dukun santet dan menyewa preman untuk membunuhnya. Tapi kemudian para ulama menganjurkan pembunuhan dihentikan karena itu perbuatan dosa. Preman terancam kehilangan sumber penghasilan, lalu mengarahkan sasarannya kepada para kiai. Selain supaya mereka takut, juga agar pekerjaan mereka sebenarnya tersamarkan. Melihat banyak warga NU jadi korban, kabarnya ini balas dendam keturunan ex anggota PKI. Warga NU yang jadi korban sama banyaknya dengan warga NU yang tertangkap sebagai massa pengeroyok dukun santet. Jadi ini bisa tidak relevan. Memang ada ex anggota organisasi terlarang yang tertangkap petugas Polres Jember. Satunya lagi dia memang dikenal sebagai preman yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Tewas ditembak aparat. Tapi kemungkinan keterlibatan para ex anggota PKI ini tengah diselidiki. Memang perkembangan terakhir ini mengingatkan pada pola lama yang kita alami pada tahun 1965. Polanya sama, mula-mula orang dibuat takut, diteror, lalu timbul saling curiga dan akhirnya adu domba. Tapi soal ini juga harus diperhatikan secara hati-hati, sebab bisa saja yang terjadi adalah pengelabuan. Sebelum kasus pembantaian dukun santet ini di Jawa Timur juga terlihat aksi-aksi seperti penjarahan sembako, hasil hutan atau kopi dan kayu jati, dan tambak udang. Apa biang keladinya? Memang setelah reformasi mulai ada penyimpangan, orang tidak takut lagi pada hukum, seperti ada upaya mengacaukan Jawa Timur. Ada informasi dari Jawa Timur akan ada gerakan yang lebih besar, tapi tetap kami tindak. Agustus mulai terjadi penjarahan kopi, kami tindak. Belum habis, mulai udang dan kayu jati dijarah. Saya melihat itu ada kepentingan ekonomis karena udang itu dijual kemana, kok enggak ada di pasaran. Lalu ada penjarahan kayu jati. Belum selesai kami bertindak, di Malang Selatan muncul penjarahan kakao dan kopi. Pematokan tanah marak di Surabaya pun mulai ada. Jadi ada gerakan sistematis yang mencoba mengacaukan Jawa Timur. Dalam berbagai gerakan atau penjarahan itu, target mereka seperti belum tercapai. Lalu mereka menumpang pembasmian dukun santet yang dilakukan masyarakat sekitarnya. Kalau ini sudah skenario, mereka memang memanfaatkan semua masalah sosial. Masalah kebijakan terhadap sembako tidak berhasil karena kita bisa menurunkan harga beras. Strategi mereka barangkali terganggu dengan penanganan yang kami lakukan. Kami tidak pernah terlambat. Menurut dugaan Anda, siapa di balik mereka ini? Tunggu dulu. Dalam kurung tertawa, saya perlu waktu untuk mencapai pada suatu kelompok. Kalau melihat trennya secara nasional kan sudah banyak isu agar pemerintahan Presiden Habibie jatuh. Arahnya ke sana, ingin mendiskreditkan pemerintah
lalu menghantam ABRI, sehingga kepercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintah hilang. Selain itu dilakukan pula tekanan-tekanan moral psikologis sehingga masyarakat ketakutan, resah. Kalau sudah resah kan gampang digerakkan untuk melakukan gerakan revolusi sosial. Kalau sudah demikian nanti akan kelihatan kelompok itu penggerak sebenarnya. Sampai kapan upaya begini akan bergulir? Sampai nanti sidang istimewa. Kalau tidak berhasil juga dilanjutkan dengan sasaran menggagalkan pemilu. Pelakunya orang yang sakit hati? Saya belum bisa menyimpulkan seperti itu. Orang sakit hati kan banyak. Mengapa Jawa Timur dijadikan sasaran gerakan semacam ini? Pada saat reformasi kan paling aman Jawa Timur. Tadinya ada yang ingin membuat Surabaya kacau, tapi diantisipasi masyarakat yang menginginkan tidak ada kerusuhan di Jawa Timur. Harus aman. Oleh sebab itu ada aksi melawan tindakan anarki itu yang dilakukan oleh NU, Ansor dan sebagainya. Karena masyarakat tidak mau dengan tindakan itu. Dalam kurung pada kesempatan lain Joko menjelaskan bagaimanapun Jawa Timur merupakan indikator keamanan di Pulau Jawa. Jadi ada usaha untuk mengacau keamanan di sana. Dia berusaha mencegah hal ini. Ada isu Anda dan Menteri Koperasi Adi Sasono berperan di balik pembantaian berkedok dukun santet ini. Itu fitnah. Untuk apa saya berbuat seperti itu? Dalam kurung, menurut dia dukungan masyarakat Jawa Timur terhadap dirinya yang berasal dari keluarga ulama Madura sudah cukup besar. Jadi tidak perlu melakukan yang aneh-aneh. Ini yang saya nggak suka. Orang maunya mengadu domba saja. Jangan suujon lah. Tapi Anda kenal Adi Sasono kan? Saya kenal dia, tapi dia belum tentu kenal saya. Dalam kurung tertawa. Kecuali barangkali dia tahu saya sebagai Pangdam. Sudah aneh-aneh saja. Lalu apa yang Anda lakukan sebagai Pangdam? Ya langkah tegas, yakni melalui jalur hukum. Selain itu kami memasang pagar betis di daerah-daerah yang rawan. Kami bekerja sama dengan ulama karena kuncinya ada pada mereka. Ulama yang bisa mengimbau dan menyadarkan masyarakat bahwa pembantaian seperti ini adalah dosa. Memang lama, nggak bisa cepat, tapi tetap saya lakukan walaupun saya harus menebalkan kuping. Maksudnya, ya saya harus tahan mendengar warga berkata, kalau ABRI nggak mampu, biar kami yang mengurus keamanan sendiri. Nggak enak di kuping, tapi ya saya harus tahan. Forum Keadilan nomor 15 tahun 2 November 1998 halaman 19 dan halaman 20.